Baik, kita lanjutkan penjelasan kita untuk materi hubungan pemerintah pusat dan daerah pada aspek keuangan. Kita membahas bagian kedua ini terkait sumber pendapatan daerah. Nah, kalau kita bicara sumber pendapatan daerah, ada 3. Pendapatan asli daerah, atau biasa disingkat dengan PAD, lalu kemudian pendapatan transfer, lalu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, kalau bicara pendapatan asli daerah, kita bicara tentang pajak dan retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tentu adik-adik sudah bisa membedakan ya pajak dan retribusi. Nah, ini kan tentu sesuatu yang berbeda. Pajak lalu retribusi daerah. Tapi ada juga itu yang sebenarnya sama objeknya seperti pajak parkir, lalu kemudian retribusi parkir. Nah, apa bedanya? Itu juga saya pikir harus dibedakan. Yang pasti bahwa kalau bicara retribusi itu kan ada imbalan langsung dari penggunaan fasilitas ya. Jadi kalau bicara retribusi itu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Ada balas jasa langsung berupa fasilitas. Kalau itu misalnya daerah ya yang disiapkan oleh daerah. Sementara kalau pajak, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang balas jasanya tidak secara langsung. Jadi bisa saja ya pajak itu digunakan pada bidang lain. Misalnya bicara PKB ya, pajak kendaraan bermotor, PBB, pajak bumi dan bangunan. Itu kan bisa jadi pajak kendaraan bermotor itu bisa jadi tidak langsung terkait dengan infrastruktur jalan misalnya jembatan, tapi ya itu diakumulasi lalu kemudian dialokasi oleh pemerintah untuk membiayai berbagai layanan publik. Nah, beda kalau retribusi langsung ada fasilitas langsung yang digunakan. Tapi kalau ada pajak parkir, retribusi parkir. Nah, kalau retribusi parkir kan yang menggunakan fasilitas parkir. Tapi kalau pajak parkir itu biasanya dikenakan kepada pengelola parkir. Nah, pengelola parkir yang mana itu kan kita tahu bahwa ya ada pengelola parkir yang swasta itu menyediakan lahan-lahan parkir. Itu ada pajak parkirnya. Dari pengelolanya bukan masyarakat. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu diantaranya tentu laba dari badan usaha milik daerah atau hasil kerjasama dengan pihak ketiga itu. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah itu ya penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah itu. Yang pasti kata kuncinya yang sah. Sah itu berarti ada legalitas aturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah transfer. Jadi, pendapatan transfer itu ada 2. Bisa terkait dengan transfer pemerintah pusat, bisa juga transfer antar daerah. Di mana kalau kita bicara transfer pemerintah pusat, di situ ada dana perimbangan, ada dana otonomi khusus, ada dana keistimewaan, dan ada dana desa. Kemudian transfer antar daerah itu terdiri atas pendapatan bagi hasil bantuan keuangan. Nah, kita lihat dana perimbangan. Nah, dana perimbangan itu sendiri kan ada 3. Nah, itulah yang kemarin diminta untuk Anda analisis. Gitu. Bagaimana dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, tentu melihat praktik-praktiknya di daerah tertentu, baik itu provinsi maupun kabupaten tertentu. Bukan lagi menjelaskan konsepnya, bukan. Ya, karena konsepnya tentu sudah dijelaskan dosen sebelumnya, dan hari ini juga saya mempertegasnya ya. Jadi kalau kita bicara dana bagi hasil, itu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu kan sumber-sumber pendapatan. Tadi kita sudah bahas ya bahwa yang namanya sumber-sumber pendapatan itu bisa berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain. Sehingga ya karena kita berada di sebuah negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu ada subsidi silang. Bahwa tentu yang menghasilkan sumber daya itu tentu lebih besar gitu ya. Dana bagi hasil. Kemudian pajak. Nah, ini ada pajak bumi dan bangunan, ada PPH pasal 25 dan pasal 29 tentang wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPH pasal 21. Bisa dilihat di undang-undang. Jadi mungkin ada pembaruan, bisa dilihat ya lebih update lagi ya. Kemudian cukai hasil tembakau. Kemudian terkait sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, dan panas bumi. Nah, itulah nanti silakan adik-adik lihat itu. Kasus-kasusnya kalau ada hal yang terkait dengan itu. Itulah dianalisis, dievaluasi. Makanya dibuat makalah PPT-nya ya. Nah, kalau bicara pajak bumi dan bangunan, nah itu pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan ini yang banyak memang biasnya juga ya. Karena banyak juga masyarakat kita ya belum sadar dan taat pajak. Bahwa sudah ada bangunan di atasnya, tapi yang dibayar adalah pajak buminya, bangunannya tidak disampaikan gitu. Nah, yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, pertambangan, yang tentu terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian selanjutnya dana alokasi umum. Jauh ya. Apa tujuannya itu sebenarnya? Tujuannya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ya. Ini adik-adik kan sudah hatam ya. Desentralisasi, kan bicara desentralisasi itu sebenarnya domainnya ada pada yang namanya urusan konkuren. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang urusan konkuren, itulah yang sebenarnya di situ ada desentralisasi, penyerahan urusan ya, kata kuncinya. Beda kalau dekonsentrasi, pelimpahan kewenangan sebagian ya. Kemudian bagaimana proporsi dari dana alokasi umum itu? Jadi proporsi dana alokasi umum antar daerah provinsi dan kabupaten kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten kota itu. Jadi ada pertimbangan terkait dengan urusan pemerintahan yang diserahkan. Ada hitung-hitungannya tentu di sini. Dilihat. Bagaimana alokasinya? Kalau kita bicara alokasi, tentu kita bicara tentang dasar celah fiskal. Ada celah fiskal. Makanya ini penting kita belajar mata kuliah ekonomi pemerintahan. Ya. Jadi celah fiskal itu ada kebutuhan fiskal, lalu kemudian ada kapasitas fiskal. Jadi biasnya itu jaraknya itulah yang disebut celah fiskal. Semakin jauh jaraknya itu semakin berbahaya karena bisa melahirkan defisit anggaran kan gitu. Jadi kebutuhan fiskal daerah itu merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik itu urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan pilihan. Nah, itulah kebutuhan fiskalnya. Sementara kapasitas fiskal adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Nah, ada celahnya di situ, itu celah fiskal. Itulah kemudian diharapkan ditangani dengan dana alokasi umum. Bagaimana penetapannya? Jadi penetapan dana alokasi umum itu tentu ada kebijakan dana alokasi umum itu dari pemerintah pusat. Ada pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Otonomi. Ya, tentu ini kan kaitannya dengan kita sebagai negara yang berciri negara kepulauan ya. Kepulauan berciri Nusantara atau banyak pulau-pulaunya. Tentu ada banyak pertimbangan di situ. Lalu pemerintah pusat menetapkan kebijakan dana alokasi umum dalam nota keuangan dan RAPBN ke DPR dan DPD. Dibahas bersama, lahir APBN.
Lalu Menteri Keuangan menetapkan alokasi umum kepada setiap daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Ya, nanti dibahas lebih jauh kan. Ini kan tentu sudah disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dana perimbangan, dana alokasi khusus. Saja khusus ya. Jadi kebijakannya juga tentu dari pemerintah pusat. Ya, dana alokasi khusus itu tentu bersumber dari APBN, dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nah, ada menteri teknis kaitannya. Kalau tadi itu kan menteri keuangan, kalau ini menteri teknis atau lembaga pemerintah non kementerian itu mengusulkan kegiatan khusus kepada pemerintah terkait perencanaan dan keuangannya, lalu berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di mana kegiatan itu mau dilaksanakan. Lalu ditetapkanlah menjadi rencana kerja pemerintah pusat, RKP-nya ini pemerintah pusat. Lalu ada dana alokasi umum setiap daerah oleh Kementerian Keuangan. Nanti dilihat lebih jauh. Kira-kira begitu alurnya ya. Kemudian transfer pemerintah pusat kaitannya dengan dana otonomi khusus, keistimewaan, dan desa. Ini kan ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, itu nanti kita bahas ke depan. Ya, adik-adik melihat itu bagaimana sih, bukan hanya keuangannya ya, tapi bagaimana hubungan pemerintah pusat itu dalam konteks daerah yang menerapkan otonomi khusus, daerah keistimewaan ya. Nah, kalau kita bicara dana alokasi khusus ini kan dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan. Ada masalah sedikit dengan Zoom meetingnya ini. Iya. Oke, jadi iya. Selanjutnya adalah transfer daerah. Ya. Transfer antar daerah dalam bentuk dana bagi hasil ya. Nah, kalau bicara dana bagi hasil, nah, dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dibagikan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota di wilayahnya, walaupun ini kan sudah ada. Ini ada dinamika tentu terkait dengan penyerahan kewenangan itu. Jadi penyerahan sumber-sumber pendapatan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Silakan dilihat lebih jauh untuk update-nya ya. Kemudian bantuan keuangan. Jadi bicara bantuan keuangan, ini bantuan keuangan dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lain, baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu. Jadi dapat diberikan bantuan ini antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten kota, dan dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota atau sebaliknya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, bicara lain-lain pendapatan daerah yang sah ini, jadi tentu selain PAD dan pendapatan transfer, ya ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, bisa dalam bentuk hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung. Itu namanya lain-lain. Kalau bicara hibah, hibah itu kan bisa uang, barang, atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah lain, masyarakat, atau badan usaha dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Oke, jadi saya pikir itu silakan kasih waktu untuk kita mendiskusikan kembali, menyampaikan apa yang menjadi tugas Anda. Oke, saya tutup dulu, nanti sebentar kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.